Halo semuanya, selamat datang di Zona Gadget dan ini adalah iPhone 7. Berikut adalah 5 alasan saya untuk tidak merekomendasikan iPhone 7 di tahun 2020. Jangan lupa tonton sampai habis ya, biar nggak salah paham. Alasan pertama saya untuk tidak merekomendasikan iPhone 7 ini karena layarnya yang berukuran 4,7 inci. Sedangkan pada tahun 2020, kebanyakan HP memiliki layar minimal 6 inci. Dan tentu saja sudah full screen. Tetapi layarnya yang kecil ini mampu memberikan hasil yang tajam dan juga nyaman saat digunakan. Dan karena layarnya yang kecil ini membuat dia menjadi lebih kompak, sehingga saat digenggam terasa lebih nyaman. Yang kedua adalah modelnya. Ya, jika dilihat sekilas dari segi iPhone, model ini sangat terlihat jadul. Apalagi dilihat dari sisi bagian depan alias layarnya yang belum full screen seperti HP pada tahun 2020. Jadi menurut saya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa model dari iPhone 7 ini memang tergolong jadul untuk saat ini. Bahkan untuk kategori Android saja yang harga 1 jutaan sudah mendapatkan layar yang full screen. Nomor 3 yang akan menjadi pertimbangan saya adalah dari sisi kamera. Jika kita melihat ke sisi kamera bagian belakang, maka kita hanya menemukan satu buah kamera. Berbanding jauh dengan HP pada zaman sekarang yang memiliki minimal 3 kamera. Bahkan ada yang memiliki 4 kamera. Tetapi bukan berarti hasil atau kualitas dari kamera iPhone 7 ini kalah dari pesaing-pesaingnya yang sudah memiliki 3 atau 4 buah kamera. Karena memang iPhone sendiri memiliki hasil atau kualitas gambar dari sebuah foto ataupun video yang memikat. Bahkan saat kita menggunakan Instagram Story, kita akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Berbeda seperti Android pada umumnya. Dan berikut akan saya lampirkan hasil dari foto maupun video dari iPhone 7 ini. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan saya juga adalah kapasitas baterainya. iPhone 7 ini tergolong memiliki kapasitas baterai yang kecil, yaitu hanya 1960 mAh. Sedangkan pada tahun 2020 ini, kebanyakan dari HP memiliki kapasitas baterai minimal sebesar 4000 mAh, yang berarti 2 kali lipat lebih besar daripada iPhone 7. Baterai health dari iPhone 7 ini sebesar 84%. Dan ketika saya lakukan pengetesan beberapa kali untuk bermain game Mobile Legends, maka persentase yang berkurang untuk bermain game Mobile Legends selama 15 menit yaitu sekitar 10-15%. Lalu saya tes untuk bermain game PUBG dalam kurun waktu hampir 30 menit, baterai yang terkuras sebanyak 20%. Dan ketika saya gunakan untuk sosial media seperti Instagram, dalam kurun waktu 8-10 menit, dia hanya berkurang baterainya sebesar 5%. Lalu saat saya menonton YouTube selama 10 menit, baterai yang terkuras sebanyak 5%. Tentu saja hasil itu masih dapat meningkat jika baterai health kalian masih berada di titik istimewa atau di atas 90%.
Dan yang terakhir atau yang kelima yang menjadi pertimbangan saya adalah tidak adanya lubang headphone jack 3.5 di iPhone 7 ini. Sebenarnya hal ini sudah lumrah terjadi pada tahun 2020 ini. Tapi bagi kalian yang masih sering menggunakan headphone jack 3.5, maka kalian harus beralih ke kabel lightning untuk headphone di iPhone ini. Itu adalah 5 hal yang mesti kalian perhatikan sebelum kalian beralih ke iPhone 7. Jika kalian sangat tidak masalah dengan 5 hal tersebut, maka kalian akan sangat menikmati iPhone 7 ini. Karena prosesornya yang tergolong masih sangat baik dan bahkan masih dipakai untuk iPad tahun 2018 dan 2019. Bahkan untuk softwarenya pun sendiri, dia masih akan mendapatkan update dari iPhone sampai 2 hingga 3 tahun ke depan. Like dan subscribe jika kalian suka, dan komen pendapat kalian tentang iPhone 7 ini untuk di tahun 2020. Dan jangan lupa share ke teman kalian yang ingin membeli iPhone 7 ini di tahun 2020. Zona Gadget pamit undur diri, terima kasih telah menonton.